Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fiskiatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 932406219. Saya dari kelas manajemen perpustakaan kelas B dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan mereview materi kembali tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Apa sih yang kalian ketahui tentang manajemen? Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengendalian. Upaya anggota organisasi dan juga penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya. Pada dasarnya ada beberapa unsur di dalam manajemen. Yang pertama yaitu yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga pimpinan maupun tenaga kerja operasional. Yang kedua, money yaitu sesuatu modal atau uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, methods merupakan cara-cara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai usaha. Yang keempat yaitu material merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan. Yang kelima, machines merupakan alat-alat atau mesin yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Keenam, market, yaitu tempat untuk menjual barang-barang yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu perpustakaan. Pengertian perpustakaan pun berkembang dari waktu ke waktu. Pada abad ke-19, perpustakaan bisa didefinisikan sebagai suatu gedung atau ruang dengan jumlah ruangan yang berisi koleksi buku-buku yang dipelihara dengan baik. Manajemen perpustakaan merupakan sebuah kebutuhan mutlak bagi setiap jenis perpustakaan. Pada dasarnya, perpustakaan akan berkembang secara proporsional ke arah yang jelas apabila diatur dengan manajemen yang profesional. Dengan dukungan dari lembaga induk, memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi fisik kerja yang menyenangkan. Di antaranya yaitu yang pertama, ventilasi yang baik. Yang kedua, penerangan yang cukup. Yang ketiga, adanya tata ruang yang rapi. Yang keempat yaitu lingkungan kerja yang bersih. Dan yang kelima atau yang bisa dikatakan yang terakhir yaitu lingkungan kerja bebas dari sebuah polusi. Dan ada juga beberapa rencana strategis yang dapat disusun oleh perpustakaan di sekolah. Yang pertama yaitu profil perpustakaan. Bisa diisi dengan alamat ataupun lain sebagainya. Yang kedua, analisis SWOT perpustakaan. Yang ketiga, kebijakan strategis. Yang keempat, program kerja. Dan yang kelima yaitu kegiatan. Yang keenam, anggaran. Ketujuh yaitu jadwal kegiatan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu target. Pada dasarnya, manajemen dalam sebuah perpustakaan bukan sekedar kegiatan yang menempatkan buku-buku di rak, tetapi lebih dari itu, yang sangat kompleks dan berkelanjutan dan selalu berubah-ubah. Karena pada dasarnya, tugas utama dari setiap perpustakaan ialah membangun koleksi yang kuat demi memenuhi kebutuhan pustaka. Perencanaan bisa dikatakan hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen perpustakaan. Untuk itu, mulailah selalu dengan perencanaan yang matang dalam mengelola perpustakaan yang ada di sekolah. Perencanaan juga bisa dikatakan sebagai salah satu fungsi dari pokok manajemen yang harus dilakukan sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Karena perencanaan merupakan tahap awal dalam melakukan sebuah aktivitas ataupun sebuah kegiatan lainnya. Contoh kegiatan dalam area kampus. Kita mengadakan sebuah makrab. Nah, disitulah kita harus mempunyai sebuah perencanaan yang sangat matang agar makrab tersebut bisa berjalan dengan baik. Di dalam perencanaan terdapat alat kontrol, yang artinya strategis dan efektif atau tidaknya. Karena banyak organisasi perpustakaan yang beroperasi tanpa adanya rencana yang matang. Padahal
Perencanaan memberikan sebuah manfaat, yaitu mendorong pengelola perpustakaan berpikir secara sistematis. Ada juga yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategis, dalam pemasaran dan juga promosi jasa perpustakaan. Dalam perencanaan strategi pemasaran dan promosi jasa perpustakaan harus memperhatikan visi dan misi, sasaran atau target untuk melakukan analisis situasi. Perencanaan secara strategis memberikan upaya untuk menjaga kesesuaian antara sasaran dan juga sumber daya organisasi. Dalam sebuah perencanaan mempunyai 4 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan juga hambatan. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian sebuah tujuan. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang dapat ditemui dalam sebuah proses manajemen perpustakaan. Di antaranya, kebijakan dan prosedur. Yang kedua, manajemen koleksi. Yang ketiga, perdanaan dan pengadaan. Yang keempat, manajemen fasilitas. Kelima, sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu perencanaan. Perencanaan tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwasanya perencanaan ini merupakan salah satu fungsi dari pokok manajemen. Agar lingkungan perpustakaan dapat terkondisikan dengan baik, kita harus mencegah terjadinya kerusakan buku, baik akibat dari faktor manusia ataupun juga faktor alamiah. Ada langkah-langkah pemeliharaan sebagai berikut, diantaranya yang pertama, membersihkan dari debu. Baik dari setiap bulannya ataupun setiap minggunya, kita harus tetap membersihkan. Yang kedua, menghindari dari rayap. Apabila buku tidak dibersihkan, akan timbulnya rayap, apalagi dari kayu. Yang ketiga, menjemur buku. Di dalam manajemen perpustakaan ini ada beberapa peran guru dalam membantu mengembangkan perpustakaan. Di antaranya, guru sebagai fasilitator. Yang kedua, guru dijadikan sebagai penyedia atau informasi alternatif. Yang ketiga, guru ini sebagai penyedia informasi. Agar tujuan dan juga fungsi perpustakaan ini bisa tercapai dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, maka perpustakaan ini perlu dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen melalui pengelolaan yang baik. Diharapkan tujuan perpustakaan dapat tercapai dengan baik dan lancar. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan dari materi yang sudah saya jelaskan ataupun dalam segi pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.